Allah, 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 Allah. Yang kadang teman kita nggak paham apa Nabi itu nasionalis. Nabi itu cinta tanah airnya luar biasa. Nabi itu aslinya Mekah. Awalnya tanah airnya Nabi itu Mekah. Dari kecil dia hidup Mekah, dibesarkan di Mekah, memori-memori indahnya. Nikah, kemanten baru, dia juga ada di Mekah dengan Siti Khadijah. Lalu dia hijrah ke Madinah. Dan kita tahu, menurut hadis Bukhari Muslim, di Madinah oleh Allah disuruh mengkiblat ke Masjidil Aqsa, tidak Masjidil Haram, selama 16 bulan. Nabi terus kerong, nggak kuat rasanya, orang Mekah nggak boleh ngadep Mekah. Siapa nggak kerong? Kangen, ya kan? Akhirnya Nabi sering berdoa, ya Allah kembalikan kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Dijawab, direspon Allah, qad nara taqallub wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardawaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, saya Allah tahu ente sering taqallub wajhika fis sama, sering menengadahkan wajah ke langit berdoa, ya Allah nyuwun supaya kiblat abalake boleh di Mekah ya Allah. Saya tahu saya berdoa seperti itu. Oke lah, itu memang kiblat yang kamu sukai. Kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya silakan kembali lagi menghadap ke Masjidil Haram. Nah, rindunya Nabi kepingin dibolehkan lagi madhab Mekah. Itu bukti bahwa Nabi itu cinta tanah airnya. Paham ya? Jadi yang namanya hubbul waton itu ada di hati Nabi. Kalau akhirnya kita juga hubbul waton, itu meniru kanjeng Nabi. Zaman lama di Saudi tetap kangen, rindu dengan Madura. Nabi saja juga rindu Mekah. Padahal nyuwun sewu, kondisi Mekah ketika itu tidak lebih baik daripada kondisi Pamekasan sekarang ini. Lantaran yang Muslim hampir semuanya sudah hijrah ke Madinah semua. Ketika itu di Mekah hampir full kafir, hampir full musyrik. Penuhnya Mekah dengan kafir musyrik. Tidak menghalangi Nabi tetap mencintainya. Kalau sama nggak cinta, nggak kangen sama Madura, nggak cinta, nggak kangen sama Indonesia. Padahal jumlah Muslim Indonesia sekarang ini persentasenya jauh lebih tinggi daripada Muslim Mekah ketika itu. Wong Muslimnya sudah pada hijrah ke Madinah. Seharusnya sama lebih rindu kepada tanah. Nabi saja rindu. Ngerti ya? Ini sunnah Rasul. Wong ada dalam diri Nabi kok. Nabi katanya tauhid, syirik, ini gimana ini? Lalu Madinah yang dipimpin Nabi itu kan campur-campur. Muslimnya banyak di sekitar Masjid Nabawi sama sekitar Kuba. Tapi yang di 4 suku, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Taumatil Janda, Bani Qainuqa, itu hampir semuanya Yahudi. Khaybar campur Yahudi Kristen. Ada juga Sobi'in, ada juga musyrikin. Negara Madinah yang campur baur itu tidak menghalangi Nabi untuk tetap mencintainya, setia, membela, mengamankan. Bagaimana cara Nabi mengamankan Madinah? Ini kalau ada berita orang Mekah mau nyerang, Nabi segera kirim pasukan menghadang mereka, biar nggak sampai pasukan kafir itu masuk Madinah. Itu kalau Nabi nggak cinta Madinah, biarin aja Muslimnya titik aja. Mau Muslim seberapa pun di Madinah, wong itu negerinya Nabi, tetap dijaga, tetap dilindungi. Jadi kalau Mbah Hashim Asy'ari berkomitmen dalam resolusi dia bela NKRI, jangan lagi penjajah kembali. Nggak peduli Bali mayoritas masih Hindu lah, Papua mayoritas Kristen, NTT mayoritas Katolik. Dia nggak peduli itu, pokok RI harus selamat. Seperti Nabi juga nggak peduli Khaybar campur Yahudi Kristen,
nggak peduli Bani Nadir Yahudi, pokok Madinah itu negara kami dibela. Nah, Indonesia andai negara Madinah itu full Islam, lalu Nabi membela, itu bisa jadi konteksnya bela Islam. Tapi lantaran negara Madinah ada Yahudi, ada Kristennya, terus Nabi tetap membela, apa namanya, membela Yahudi Nabi. Terus bela apa ini Nabi? Ya bela negara yang isinya macam-macam. Jadi kalau NU bela negara, Nabi juga bela negara. Kalau NU bela Islam, Nabi juga bela Islam. Kalau NU cinta tanah air, Nabi juga cinta tanah air. Itu sunnah Rasul semua. Dan itu bagian dari apa, makna Islam Nusantara. Terus begini Mas, sampean saya ini dulu khatam Quran di musola itu, ngaji Quran sampai khatam itu loh, langger gitu. Guruna namanya mungkin Kak Soleh, Roman, Kak Wawan, Kak Ji. TPG juga di kampung, gurunya juga orang lokal-lokal begini, ya. Lalu ngaji di dinia sampai ngerti iqlal, sampai ngerti sorok, nahu dikit-dikit jurumiyah, terus sudah apal akidatul awam, apal hidayatul sibyan, ya kuluro diromati robo, seterusnya itu. Itu kita ngaji dari ulama-ulama lokal, saksi dan segala macam. Nah, cuma kadang beberapa teman kita itu begitu berhasil berangkat ke Saudi, di sana ketemu syekh-syekh berjubah macam-macam. Itu pulang ke Madura, sudah campakkan itu cakti yang sudah menghatamkan Quran. Sudah nggak dihormati lagi itu cakman yang menghatamkan akidatul awam. Sehebat apapun gurumu di Mesir, di mana-mana, mereka itu apa? Berjasa bukan meletakkan pondasi keimanan, bukan meletakkan pondasi ilmu. Pondasi ilmu, keimanan, amal ibadah sudah kau dapat dari cakman, cakdi, guru-guru langgar itu. Lalu berangkat ke sana, bangunan itu ditambah. Seharusnya ketika Saman pulang ke Madura, Syekhmu di Arab kau diundangannya. Guru cakdi cakman itu tetap harus diundang atau minimal dihormati lah. Kita kadang-kadang ada acara majelis, orang hanya berbaju yang lebih mantap, ngajari sampean nggak pernah, bimbing sama Quran sampai khatam nggak pernah, sama nggak pernah dapat ilmu sepuluh pun dari dia. Tapi begitu lihat bajunya begitu, nggak karu-karu. Cakman apa hari raya nggak di sowan, nggak digawak duit saya ketemu, nggak digawak dulu. Kalau zaman mimpin dikir tahlil ilah hadratus syekh ini, nggak pernah menyebut cakman yang sudah mati. Bahaya itu. Kita Islam Nusantara kepingin banget, jangan kau buang guru-guru itu. Dan jangan kau campakkan guru-guru. Meskipun kau sudah dapat guru yang hebat. Guru yang hebat itu nambahi, bukan menghilangkan. Paham? Ya, terus kalau saya mau jujur, salah tak jujur. Saya sekarang sudah kayak begini. Saya sholat, itu seperti sholat yang diajarkan guru ngaji saya di musola. Kalau baca sholat saya wiritan, dia wiritan yang dulu kami baca ketika kami masih di MI itu. Begitu menancapnya ilmu yang diajarkan guru-guru ikhlas, dilanggar-langgar, nggak pernah minta bayaran. Nyatanya sampai sekarang itu yang kita amal. Nah kalau guru-guru itu nggak kamu hormati, aku sudah di Arab saya. Ada acara, orang-orang yang nggak pernah ngajar kamu, kau naikkan ke panggung, kau hormati sebegitu rupa. Gurumu yang dulu ngajar kamu di TK, di TPG, di Langgar, sebenarnya kau nak bebek. Terus kalau mereka hilang dari hati, saya bertanya,
sanad amalmu lewatnya. Sholatmu saben hari, terus Quranmu saben hari, itu sanad dari guru ini ke guru ini, dari guru ini, itu nyambung lewatnya. Kalau nyambung lewat guru-gurumu di Arab, guru di Arab itu nggak ngajari sholat lagi, dia baca kitab Ihya, dia baca kitab Bukhari. Sementara zaman sholat jari yang mestinya dari guru pulang, itu nggak pernah kau tawasuli, malah sudah kau putus. Ini keliru banget. Nah, Islam Nusantara itu, ayo setelah tamat di sini ke Saudi monggo, ke Yaman monggo, ke Mesir monggo, ke Suriah monggo, tapi jangan kau putus guru-gurumu di kampung-kampung. Sekarang lagi musim goaya ngetren. Sementara gurumu yang pernah ngajar Quran sampai khatam, ya masih aja pakai Jawa metur. Tinggi, jarama tadi saiki, abdi nanyoon, masih sambil ya khair, alhamdulillah, ya khair. Macam ngono mah. Saya kira begitu. Ya, kita hormati masyayikh Timur Tengah.